Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Sri Anggraini, NIM 401200268 dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas artikel saya mengenai letter of credit. Letter of credit atau LC dalam bahasa Indonesia disebut sebagai surat kredit berdokumen. LC merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang berupa penangguhan pembelian oleh pembeli atau importir, sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Secara umum, LC dalam pengertian bank konvensional digunakan untuk membiayai sales kontrak jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Lebih jelasnya, LC digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Inti dari pengertian LC di sini adalah bahwa LC merupakan janji membayar. Sedangkan menurut Bank Indonesia, LC merupakan janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi LC tersebut. Selanjutnya yaitu LC syariah dibagi menjadi dua, yaitu LC impor syariah dan LC ekspor syariah. Dalam kodifikasi produk perbankan syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia atau BI, disebutkan bahwa LC impor syariah adalah suatu pernyataan akan membayar kepada eksportir atau beneficiary yang diterbitkan oleh bank atau issuing bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan LC ekspor syariah adalah suatu pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, berdasarkan Fatwa Nomor 34/DSN MUI/9/2002, ketentuan akad-akad untuk letter of credit atau LC impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk. 1. Akad wakalah bi al-uirah. 2. Akad wakalah bi al-uirah dan qard. 3. Akad murabahah. 4. Akad salam atau isti'na dan murabahah. 5. Akad wakalah bi al-uirah dan mudorobah. 6. Akad musyarakah. Dan yang terakhir yaitu dalam hal pengiriman barang telah terjadi. Pihak-pihak yang terkait dengan LC adalah 1. Beneficiary, 2. Applicant, 3. Negotiating bank, 4. Opening atau issuing, 5. Confirming bank, dan yang terakhir yaitu advising bank. Salah satu fungsi LC adalah sebagai alat pembayaran. LC sebagai alat pembayaran ini terdiri dari 1. Irrevocable LC atau letter of credit adalah LC yang tidak dapat dibatalkan selama jangka berlaku atau validity yang ditentukan dalam LC tersebut, dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas LC tersebut. Yang kedua yaitu revocable LC adalah LC yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh atau oleh issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary. Yang ketiga yaitu clean letter of credit. Tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan kwitansi biasa. Yang keempat yaitu general letter of credit. Letter of credit yang dapat dinegosiasi di bank mana saja biasanya terdapat dalam klausul "This credit can be negotiated at any bank in Indonesia". Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, letter of credit impor yang sesuai dengan syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad yaitu 1. Wakalah bil ujrah, 2. Wakalah bi al ujrah dan qard, 3. Murabahah, 4. Salam atau istisna dan murabahah, 5. Wakalah bi al ujrah dan mudorobah, 6. Musyarakah, 7. Wakalah bi al ujrah dan hawalah. Sedangkan untuk LC ekspor syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad yaitu 1. Wakalah bi al-ujrah, 2. Wakalah bi al-ujrah dan qard, 3. Wakalah bi al-ujrah dan mudorobah, 4. Musyarakah, 5. Al-ba'i dan wakalah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.